Relokasi warga Pulau Rempang, Batam ke Kepulauan Riau akibat pembangunan Rempang Eco City hingga kini belum rampung dan menyisakan ketegangan. Ada warga yang setuju direlokasi ke Tanjung Banun berjarak 3 km dari kampung awal, tetapi masih banyak pula yang tidak setuju dan memilih bertahan, serta meminta lokasi proyek digeser. Rencana relokasi pun sempat disorot setelah diwarnai bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Setiap program relokasi, baik warga maupun pedagang memang sering memicu ketegangan. Sebab relokasi berarti memindahkan manusia dan aktivitasnya dari tempat yang sudah sekian lama ditempati. Setidaknya tidak ada jaminan di tempat baru, mereka akan mendapat penghidupan yang sama baiknya. Belum lagi jika bicara keterkaitan sosial dengan ruang hidup sebelumnya. Namun Indonesia memiliki contoh baik soal relokasi yang berhasil dilakukan tanpa kekerasan. Hal itu terjadi 17 tahun silam di kota Surakarta, Jawa Tengah. Pada 23 Juli 2006, pedagang dan pejabat pemerintah Surakarta bahkan merayakan relokasi lewat kirap. Sebanyak 900 pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Monumen 45 Banjarsari berhasil direlokasi ke Pasar Klitikan, Notoharjo, tanpa aksi kekerasan. Kesediaan 900 PKL di relokasi ini tetap melalui proses panjang, bukannya tiba-tiba. Rencana pemerintah menggusur para pelapak mengemuka sejak 1998. Wali Kota Surakarta saat itu Imam Sutopo menginginkan kawasan Monumen 45 Banjarsari bebas dari okupansi PKL sebelum pergantian tahun 2000. Namun, para pedagang menolak keras rencana itu sebab pemerintah dinilai tak berusaha mencarikan solusi untuk para PKL yang terdampak relokasi. Saat masa kepemimpinan Imam habis, dia digantikan Slamet Suryanto. Sama seperti Imam, Slamet pun gagal membersihkan PKL dari Monumen 45 Banjarsari. Pada 2005, Joko Widodo dan FX Hadi Rudiatmo terpilih sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Pasangan Jokowi Rudi juga membawa visi warisan penataan kawasan Monumen 45 Banjarsari. Hal ini karena keberadaan PKL semakin membuat kawasan itu semrawut. Sepanjang kiri dan kanan jalan dipadati lapak pedagang sehingga jalanan tidak bisa dilewati kendaraan. Masyarakat disebut merasa terganggu dengan kondisi semacam itu. Duet Jokowi Rudi pun mencoba pendekatan berbeda dalam proses relokasi. Sebelum relokasi dilakukan, para pedagang diajak bertemu hingga puluhan kali. Dua tempat dipilih jadi lokasi pertemuan, yakni Loji Gandrung atau Rumah Dinas Wali Kota Surakarta dan Balai Kota Surakarta. Pada tahap awal pertemuan, jumlah pedagang yang bersedia datang hanya sedikit. Namun lama-kelamaan pedagang yang ikut serta kian banyak, sampai berjumlah ratusan orang sekali pertemuan. Pada pertemuan awal masih ada penolakan dari para pedagang, namun mereka mulai melunak setelah berembuk 4 bulan lamanya. Setelah itu, kios Pasar Klitikan Notoharjo rampung dibangun dalam kurun waktu 3 bulan. Artinya butuh waktu 7 bulan sampai para pedagang benar-benar berhasil dipindah. Para pedagang berhasil diluluhkan hatinya setelah pemerintah memutuskan untuk memberikan kios di Pasar Klitikan Notoharjo secara gratis. Beberapa surat izin juga diurus pemerintah secara cuma-cuma, mulai dari surat izin usaha perdagangan SIUP, tanda daftar perusahaan TDP, dan lainnya. Kredit bergulir bagi koperasi bentukan pedagang pun dikucurkan sebesar Rp200 juta. Kunci keberhasilan negosiasi dan relokasi yang dijalankan Jokowi dan Rudi yaitu bersedia menyerap aspirasi pedagang dari puluhan kali pertemuan. Keduanya juga berusaha memosisikan para pedagang sebagai sesama manusia yang memiliki kebutuhan. Satu hal yang penting, subjek yang akan dipindahkan diberi banyak kemudahan dan insentif sehingga keberatannya meninggalkan tempat lama pun secara perlahan memudar dan terasa lebih ringan karena mendapat banyak kemudahan jika mau pindah. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa hanya melihat dari sudut pandang mereka saja, tetapi mesti menimbang sudut pandang warga yang akan dipindahkan. Pertanyaannya kemudian, sudahkah hal-hal tersebut dilakukan dalam proyek rencana relokasi warga terdampak proyek strategis nasional Rempang Eco City? Keberhasilan relokasi 900 PKL dari kawasan Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo di Surakarta setidaknya bisa menjadi contoh program pemindahan warga yang humanis dan saling menguntungkan.